Apa dampak dari persetujuan DPR terhadap defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun? Bagaimana Sri Mulyani dan DPR mencapai kesepakatan mengenai defisit APBN 2024? Apa saja sektor-sektor yang akan mendapatkan alokasi anggaran dari defisit APBN 2024? Detailnya akan kita bahas dalam video ini. Halo semua, selamat datang kembali di Lim & Co Consulting Channel. Hari ini, kami memiliki berita besar dari dunia keuangan dan politik Indonesia yang mungkin sedang Anda tunggu-tunggu. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, dan DPR baru saja mencapai kesepakatan penting tentang defisit APBN 2024 yang mencapai Rp522,8 triliun. Keputusan ini memiliki dampak besar pada ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari. Di video ini, kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang keputusan ini, bagaimana itu bisa mempengaruhi kita, dan mengapa ini menjadi topik perdebatan yang hangat. Jadi, pastikan untuk tetap bersama kami sampai akhir video ini karena kita akan mengurai segala yang perlu Anda ketahui tentang masalah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas setiap minggunya, dan dengan berlangganan, Anda tidak akan melewatkan satupun dari konten bermanfaat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan rincian mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024. Dia menyatakan bahwa APBN 2024 akan mengalami defisit sebesar 2,29% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa DPR telah memberikan persetujuan terhadap defisit APBN sebesar Rp522,8 triliun dalam pertemuan dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI dan pemerintah. Menurut Sri Mulyani, struktur APBN 2024 telah dirancang dalam konteks situasi ekonomi yang terus berubah serta asumsi-asumsi dasar yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Beberapa dari asumsi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, tingkat inflasi sekitar 2,8%, nilai tukar rupiah sekitar Rp15.000 per USD, harga minyak mentah sekitar USD 82 per barel, produksi minyak bumi sekitar 635.000 barel per hari, produksi gas bumi setara minyak sekitar 1,03 juta barel per hari, serta tingkat suku bunga sekitar 6,7% untuk tenor 10 tahun. Dalam RUU APBN ini, pendapatan negara telah disepakati sebesar Rp802,29 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp20 triliun dari angka yang diajukan sebelumnya. Selanjutnya, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp325,11 triliun, dengan total anggaran belanja tertinggi terletak pada sektor non-kementerian atau lembaga yang mencapai Rp1.377 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari sebelumnya yang sebesar Rp1.359 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan belanja non-KL, terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran pensiun sebesar 12% karena sudah 3 tahun tidak ada penyesuaian. Selain itu, dalam rincian belanja non-KL, anggaran subsidi juga mengalami peningkatan karena adanya perubahan harga minyak dunia yang saat ini mencapai angka USD 95 per barel. Jadi, kesepakatan antara Sri Mulyani dan DPR mengenai defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun telah menjadi topik yang sangat penting dalam dunia keuangan Indonesia. Dengan asumsi-asumsi dasar yang telah disepakati dan alokasi anggaran yang telah dijelaskan, APBN 2024 memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dan masyarakat kita. Perjanjian terbaru mengenai APBN 2024 adalah pengingat kuat tentang betapa pentingnya pemahaman yang baik tentang pajak dan akuntansi dalam mengelola keuangan negara. Untuk mengerti lebih dalam bagaimana keputusan ini memengaruhi kita semua, Anda mungkin perlu berkonsultasi dengan ahli keuangan. Jangan ragu untuk menjadwalkan konsultasi dengan kami Lim & Co Consulting untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat mengelola keuangan pribadi atau bisnis Anda dengan lebih baik. Dengan berlangganan saluran kami, Anda akan selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video baru yang siap memberikan informasi yang berguna dan hiburan yang menyenangkan.